Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya Nur Atika, mahasiswa dari Universitas Tadulako, jurusan Teknologi Informasi. Nah, di video sebelumnya saya sempat membuat video tentang penjelasan lengkap dari sistem informasi, mulai dari pengertian sistem informasi, ragam sistem informasi, pengembangan sistem informasi, hingga penerapan sistem informasi itu seperti apa. Nah, di video kali ini saya akan memperlihatkan atau memberi gambaran dari sistem informasi aplikasi berbasis desktop yang telah saya buat. Nah, di sini saya sudah membuat aplikasi sistem informasi data relawan Badan Narkotika Nasional (BNN). Sistem ini lebih ke dalam jenis sistem informasi transaksi, yang dimana di dalamnya terdapat pengumpulkan data, pemrosesan datanya itu kayak menyimpan data, menghapus data, hingga mengubah datanya, itu pengelolaan datanya, hingga proses keluarannya yang berupa tampilan, dokumen maupun laporannya. Nah, kenapa saya membuat aplikasi ini? Berdasarkan masalah yang ada, proses pendataan di dalam Badan Narkotika Nasional kantor BNN, tepatnya di Kota Palu, tempat saya suka, di Jalan Soekarno-Hatta, di sana masih menggunakan sistem yang manual. Nah, sistem ini dapat membantu mereka lebih mudah menyimpan segala data relawan yang terdaftar di dalam kantornya. Di sistem ini dapat kayak data-data tentang relawan itu bisa dimasukkan ke dalam sistem ini hingga lebih aman tanpa harus ribet menggunakan kayak sistem pembukuan yang tebal dan dengan cari data yang lebih sulit karena tumpukan bukunya seperti itu. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya tentang aplikasi ini, mari kita simak penjelasannya. Nah, selanjutnya di sini saya akan perlihatkan sistem informasi yang telah saya buat, yaitu sistem informasi data relawan. Nah, untuk membuat sistem ini saya menggunakan aplikasi DLP 2010. Langsung saja kita buat aplikasi. Kita buka projectnya yang sudah saya buat. Nah, ini sistem informasi data relawan. Nah, ini sistem informasi data relawan BNN, Badan Narkotika Nasional. Nah, untuk masuk ke dalam sistem ini hanya admin yang sudah terdaftar namanya dalam sistem database sistemnya yang dapat masuk ke dalam sistem ini untuk melakukan beberapa perintah yang dapat dilakukan. Nah, di sini terdapat menu icon input, menu icon data, dan masuk. Nah, ini menu icon input dan icon data ini dapat kita lakukan setelah kita masuk ke dalam sistem. Jika kita belum masuk ke dalam sistem, kita tidak dapat masuk ke dalam ini langsung. Anda harus masuk dulu. Kita harus masuk terlebih dahulu. Nah, di pojok kirinya ini juga terdapat menu. Nah, menu ini terdapat menu tambah admin. Di dalam tambah admin ini kita dapat menambah admin yang akan dapat masuk ke dalam sistemnya ini. Seperti contohnya hanya satu user saja yang dapat masuk ke dalam sistem ini. Kita dapat menambah, misalnya kita ingin memasukkan 2 atau beberapa user untuk yang dapat menggunakan aplikasi ini. Ini admin kontrolnya lah. Kemudian ini bantuan, jika memang kita dalam kondisi bingung atau tidak tahu untuk menggunakan sistem ini, kita dapat mengklik bantuan ini. Nah, ini bantuan. Dalam bantuan ini juga terdapat beberapa pilihan untuk masuk ke dalam sistemnya. Nah, ini terdapat cara untuk masuk, caranya untuk masuk, bantuan untuk cara masuknya, untuk cara menambah data relawannya, mengubah data relawan, menghapus data relawan, mencari data relawan, hingga keluar dari aplikasinya. Selanjutnya itu ada menu tentang. Nah, menu tentang ini terdapat informasi tentang program yang membuat aplikasi ini. Kemudian selanjutnya menu keluar, untuk keluar dari aplikasi. Nah,
kita masuk ke dalam aplikasi dulu untuk melakukan penginputan data. Ini nama user sudah saya buat. Selanjutnya masuk. Nah, ini jika login berhasil akan tampil informasi login berhasil, jangan lupa logout setelah selesai. Nah, ini berarti kita berhasil masuk ke dalam sistemnya. Klik OK. Nah, ini berarti kita sudah berhasil masuk seperti ini. Kemudian kita dapat melakukan input data. Nah, ini sudah dapat kita klik karena kita sudah masuk. Nah, ini terdapat beberapa data yang sudah saya masukkan. Kemudian untuk melakukan penambahan data kita dapat klik tombol tambah. Nah, ini kemudian masukkan, lengkapi datanya seperti BNN-nya, daerah mana, Kota Palu misalnya, namanya, alamat, kecamatan, email, nomor KTP, pendidikan, telepon, instansi, kelompok, medsos. Nah, ini kita lengkapi keseluruhannya, kemudian klik simpan data. Data ini tidak boleh salah satunya itu kosong, nggak boleh ya, karena sudah diatur otomatis agar dapat terisi semua, dilengkapi semua. Kemudian juga kita dapat mengubah data yang sudah tersimpan dalam database. Contohnya seperti ini, kita klik 2 kali data yang sudah tersimpan. Nah, ini kita dapat mengubahnya seperti kecamatan saya ke jadi misalnya. Nah, kemudian klik ubah. Nah, data berhasil diubah. Oke. Kemudian juga kita dapat menghapus datanya seperti ini. Tinggal klik hapus. Nah, contohnya ini yes, data berhasil dihapus. Nah, data berhasil terhapus. Nah, di sini datanya sudah tidak ada lagi. Nah, selanjutnya kita juga dapat mencari data yang sudah tersimpan di dalam sistemnya. Di sini dan klik menu icon data ini. Ini klik tombol cari. Nah, ini kita dapat mencari data berdasarkan inisial namanya, kabupaten, telepon, alamat, KTP, dan pendidikannya. Contohnya saya akan mencari dengan inisial namanya. Ketikkan misalnya atas nama dengan awalan huruf G. Nah, di sini maaf, nama G tidak ditemukan dalam tabel, berarti inisial ini tidak terdata di dalam database-nya. Nama yang benar jika nah, langsung muncul nama yang dicari, langsung hanya satu data yang muncul, yaitu data yang sedang dicari. Itu. Selanjutnya, setelah itu kita setelah selesai melakukan segala perintah, jangan lupa log out dari sistem dengan mengklik ikon kunci ini kembali. Nah, tekan keluar yes. Nah, berarti kita sudah tidak dapat melakukan perintah-perintah lagi karena kita sudah log out dari sistemnya. Nah, kemudian kita keluar dari aplikasinya, yaitu klik menu dan keluar. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.